Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai yang sangat epik antara Hikaru Nakamura melawan Justin Sarkar. Partai ini terjadi pada 28 Juni 2006. Langsung saja kita masuk ke gamenya. Di sini Hikaru sebagai putih dan Sarkar sebagai hitam. Permainan diawali dengan pion D4 dan kuda F6, Indian game. Dilanjut gajah G5 menyerang kuda. Mungkin jarang diketahui, pembukaan ini disebut dengan Trompowsky attack. Next, kuda E4 menyerang balik gajah. Gajah mundur ke F4 dan pion D5, mengontrol petak pusat dan membuka jalur gajahnya. Langkah dengan tujuan yang sama dimainkan Hikaru, yaitu pion E3. Dibalas pion C6 membuka jalan untuk menteri. Hikaru mengeluarkan gajahnya ke D3 untuk menyerang kuda. Kuda dibiarkan, Sarkar memilih menteri B6 untuk menyerang pion. Pion dilindungi dengan menteri, baru kuda pergi ke D6. Next, kuda D2, persiapan pion C4 untuk mendobrak petak pusat. Sebelum itu terjadi, Sarkar lebih dulu mendobrak petak pusat dengan pion C5. Pion tidak jadi ke C4, tapi ke C3 untuk melindungi pion. Langsung pion kali pion dan pion kali pion. Next, gajah keluar ke F5 untuk mengadu gajah. Dibalas menteri C2, menyerang gajah 2 kali, sekaligus setup untuk rokade panjang. Gajah dilindungi dengan pion E6. Hikaru rokade panjang dan Sarkar kuda C6. Setelah raja aman, Hikaru langsung gajah kali gajah, dimakan balik oleh kuda. Benteng digeser ke E1 oleh Hikaru, memaku pion pada raja, dan membuat kuda diserang oleh menteri. Pakuan dilepas oleh gajah ke E7, sekaligus setup untuk rokade pendek. Kuda masih belum hidup tentram, kali ini pion G4 menyerang kuda. Kuda kabur ke H4 dengan tujuan G2 untuk serangan garpu. Hidup kuda masih belum tentram, kali ini gajah G3 untuk menyerang kuda. Kuda ini dilindungi dengan gajah ya guys, jadi Sarkar membiarkannya dan memilih pion H5. Langsung saja pion kali pion. Pion dibiarkan, kuda G5 pilihan Sarkar untuk menyerang gajah. Baru kuda F milik Hikaru dimainkan ke E2 untuk melindungi gajah. Dirasa sayap raja sudah cukup solid, Sarkar berpindah haluan serangan ke sayap menteri dengan benteng C8. Lihat guys, pion D diserang 3 kali dan dilindungi 2 kali. Hikaru harus melakukan sesuatu di posisi ini guys, karena pion C-nya sebenarnya berada dalam serangan tidak langsung oleh benteng, yang membuatnya terpaku pada menteri. Jika Hikaru tidak melakukan sesuatu di posisi ini, misal benteng D1 deh, untuk menguasai petak setengah terbuka, maka menteri A6 menyerang pion, pion A3, kuda C kali pion. Jika pion kali kuda, menteri akan hilang ya. Atau jika kuda kali kuda, maka kuda kali kuda. Setelah menteri kabur ke D1, menteri ke D3, membuat potensi pengorbanan benteng yang sangat berbahaya. Maka dari itu, Hikaru kuda F3 menambah perlindungan pion. Menteri A6 menyerang pion, pion maju ke A3. Dirasa sayap menteri sudah solid, Sarkar pindah haluan serangan lagi ke sayap raja dengan benteng kali pion. Melihat rajanya yang rentan, Hikaru memindahkannya ke B1. Walaupun menteri dan raja satu diagonal, itu akan baik-baik saja ya, karena gajah terang milik hitam sudah hilang. Next, benteng pulang ke H8. Dijawab gajah E5 mulai masuk ke wilayah teritorial hitam. Karena udah nggak bisa rokade, Sarkar raja D7 untuk menghubungkan kedua bentengnya. Kuda F5, menteri A5, benteng G1 untuk menyerang pion G7 sama gajah. Benteng H3 menambah perlindungan pion, sekaligus mempersiapkan penumpukan benteng di file H. Untuk mendobrak struktur bangunan, Hikaru memainkan pion C4. Pion dibiarkan dan bukan kuda H4 mengadu kuda guys. Tapi Sarkar memilih kuda kali gajah. Gerakan ini sepertinya membuat Hikaru senang, karena dia bisa epic comeback dengan memainkan kuda kali kuda sekak. Jika raja C7, maka pion kali pion sekak. Jika raja D6, kuda kali pion sekak. Raja D8 juga sama. Langkah terbaik adalah raja ke E8. Di sini, Hikaru kuda kali pion D5.
Tapi selain gerakan itu, ada gerakan kuda kali pion F7. Jika pengorbanan ditolak, ada kuda kali pion membuat menteri menyerang kuda. Jika raja kali kuda, maka benteng kali pion. Pion G6, benteng E5 menambah serangan kuda. Perlu diketahui, kuda ini nggak boleh pergi ya. Karena jika kuda pergi, misal kuda kali pion sekaligus menyerang menteri, maka menteri kali pion sekak, raja F8, dan menteri G8 sekak mat. Jadi setelah raja E8 menghindari sekak, benteng kali pion, benteng F7 melindungi kuda, kuda kali pion, kuda G7 kabur dari serangan menteri, dan kuda F6 skak ster. Tapi di sini Hikaru kuda kali pion D5. Jika pion kali kuda, maka menteri juga kali kuda. Gerakan ini sebenarnya bisa dibalas dengan menteri kali kuda, guys. Jika pion kali menteri, maka benteng kali menteri. Tapi Sarkar memilih benteng kali pion. Lanjut kuda kali gajah dan raja kali kuda. Di sini, Hikaru melihat sebuah pakuan yang sangat kuat dan dia memainkan sebuah langkah kejutan. Boleh kalian pause di sini dan temukan langkah kejutan itu dari Hikaru. Oke, dia memainkan menteri F5, guys. Ini adalah gerakan brilian. Perlu diketahui, menteri ini nggak dikorbankan ya. Setelah Sarkar pion kali menteri, Hikaru kuda C6 double skak, skak ster. Raja harus pindah, dan kuda kali menteri. Kuda ini adalah keunggulan Hikaru pada ending. Sarkar belum menyerah, dia memainkan pion B6 menyerang kuda, kuda B7, dan benteng kali pion C4. Di sini Sarkar terjebak. Menyadari dirinya terjebak, Justin Sarkar menyerah setelah Hikaru memainkan kuda D6. Permainan yang sangat epic, guys. Ada yang bilang mendapatkan keunggulan itu sulit, tapi lebih sulit lagi mempertahankan keunggulan. Dan kalau kita telah posisi ini, raja udah terjepit oleh kedua benteng ini dan ancaman kuda E8 skak mat. Dan sebenarnya benteng C ini udah pasti hilang ya, guys. Jika benteng mundur untuk melindungi skak mat, langsung kuda kali benteng. Jika pion G5 untuk memberi jalan raja, maka kuda kali benteng. Atau kalau mau gaya-gayaan bisa benteng C1 sekak dan raja kali benteng. Karena jika benteng ngeyel dan memakan pion untuk menyerang balik kuda, maka usai sudah. Permainan yang sangat berkelas dari Hikaru, guys. Dia bisa memanfaatkan kesalahan lawan dan membalikan keunggulan serta memanfaatkan pakuan untuk meraih kemenangan. Saya juga mengapresiasi Justin Sarkar karena bisa mengontrol jalannya permainan di paruh awal waktu. Dan oke lah guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini ya. Dan jika perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Salam King Chess dan terima kasih guys.